Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Arvinda, dosen program studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah inti yaitu Manajemen Event. Mata kuliah Manajemen Event memiliki bobot 3 SKS dan termasuk mata kuliah kompetensi inti pada program studi Usaha Perjalanan Wisata, dan mata kuliah ini wajib diikuti oleh mahasiswa semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Manajemen event membahas tentang konsep dan teori dasar event serta perkembangan industrinya. Pada mata kuliah ini menggunakan metode delivery, interaksi, dan assessment yang berfokus pada student center learning berupa project based learning yang mana mahasiswa terlibat dalam proyek nyata. Untuk CPMK mata kuliah manajemen event sebagai berikut. Yang pertama, memahami definisi tentang gambaran umum dan perkembangan industri event. Yang kedua, memahami ruang lingkup dasar-dasar mengenai perencanaan event. Yang ketiga, menguasai dalam konsep dan ide kegiatan event. Yang keempat, memahami dan menjelaskan negosiasi dengan stakeholder dalam merencanakan sebuah event. Yang kelima, mendemonstrasikan penyelenggaraan event yang efektif. Dari CPMK tersebut dikemas menjadi 16 kali pertemuan dengan evaluasi pembelajaran menggunakan 4 komponen. Yang pertama, penilaian akhir semester berupa laporan hasil proyek dengan bobot 10%, penilaian tengah semester berupa esai tertulis dengan bobot 10%, tugas individu dengan rubrik penilaian individu dengan bobot 10%, proyek termasuk komponen penilaian kehadiran dengan rubrik penilaian kelompok dan bobot sebesar 70%. Materi-materi perkuliahan terdiri dari materi berikut ini. Yang pertama, pengetahuan umum event. Yang kedua, perkembangan industri event. Yang ketiga, jenis-jenis penyelenggaraan event. Yang keempat, organisasi dan kelembagaan dalam event. Yang kelima, pemasaran dalam event. Yang keenam, negosiasi dalam event. Yang ketujuh, resiko dalam event. Yang kedelapan, sumber daya manusia dalam event. Yang kesembilan, proposal dan anggaran dalam event. Dan yang ke-10, perencanaan event. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya menggunakan berbagai referensi. Referensi utama menggunakan buku Event Planning dari Judy Allen. Yang kedua, Manual on Meeting, Incentive, Convention and Exhibition dari Clow. Yang ketiga, Management Event dari Bowden. Yang keempat, Special Event 21st Century Global Event Management oleh Gobalt. Yang kelima, Event Management Handbook dari Johnny Allen. Baik, kita akan masuk ke materi pembelajaran sebagai berikut ini. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk lagi ya di sesi pertemuan yang ke-6. Kemarin sudah ada pembahasan terkait tentang materi di manajemen event. Untuk saat ini saya akan menjelaskan terkait tentang SDM nih. Ada yang tahu nggak SDM itu apa? Sumber daya manusia. Di manajemen event itu perlu SDM. Ya, gambaran singkatnya saja ya teman-teman semuanya ya. SDM itu sumber daya manusia juga diperlukan untuk di industri event. Kenapa industri event itu perlu ada SDM? Karena memang generator dari event itu yang memang orangnya gitu, people-nya gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi di pertemuan ini sambil teman-teman saat ini sedang mempersiapkan event yang akan mau dibuat ya menjadi project di akhir semester ya. Jadi kita akan masuk di sesi tentang SDM. Nah, SDM ini ada yang tahu ini? Tahu ya, mungkin pamflet, poster terkait tentang calling for volunteer, kemudian
kalau pernah ada lihat saya pernah lihat ini di TikTok. Nah, ini volunteer event yang dilakukan di kegiatan acara FIFA 2022. Ada yang tahu di mana? Di Qatar, betul. Ya, kebayang ya berapa juta orang yang menonton Piala Dunia di Qatar ya. Dan itu juga memerlukan SDM yang dalam jumlah besar. Jadi makin besar eventnya, itu makin banyak SDM-nya. Kalau eventnya hanya sedikit, ya berarti SDM-nya hanya sedikit gitu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya SDM ya atau SDM dalam event itu? Yang pertama adalah kita flashback lagi ya di materi di pertemuan pertama ya. Event itu merupakan momen yang berharga yang dianggap punya kesempatan yang ingin dinikmati. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan konsep di pariwisata. Pariwisata itu kan adalah sesuatu perjalanan yang diinginkannya menyenangkan. Nah, kalau di event tuh sama sebenarnya. Sebuah momen yang pengen kita nikmati. Nah, karena pengen dinikmati, oke, yang menikmati event siapa? Pengunjung ya, pengunjung masyarakat ya. Nah, penjelasan selanjutnya yang disebutkan oleh Welly tahun 2002 dalam penyelenggaraan event itu pada dasarnya karena sebuah industri jasa ya, karena ngomongin tentang jasa, ada bagian yang paling penting sebenarnya yang tidak berwujud gitu, yaitu adalah customer service gitu. Jadi event itu selalu berhubungan dengan pelayanan. Karena ada pelayanan dan itu mempengaruhi siapa yang involved di dalam event tersebut ya. Siapa yang involved itu yaitu adalah yang tadi ketika bicara terkait tentang event. Nah, pelayanan dalam eventnya konteksnya gini. Disebutin ya di sini dalam sebuah teori, sebagian besar event itu sesuatu yang paling dinantikan sama pengunjung. Benar nggak? Kamu kalau nonton konser, walaupun konsernya itu dilakukan baru 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, yang dilihat kan memang karena memang tujuannya akan dilihat pada saat itu ya. Jadi ibaratnya karena sifatnya intangible, tidak terlihat, ya memang event itu akan terjadi pas lagi saat itunya gitu. Dan akan ditunggu-tunggu nggak? Ya, teman-teman pasti menunggu dong kalau ada kegiatan konser ya. Apalagi konser itu merupakan misalnya pengen ketemu sama idolnya, ada favorit dari artis dan lain-lainnya. Dalam meningkatkan penyelenggaraan event, yang pertama yang harus diketahui adalah produknya. Jadi event itu nggak akan bisa lepas dari produknya. Produknya apa? Jenis-jenis yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ada festival, ada pameran. Teman-teman kalau pernah lihat ada konser, itu adalah produknya. Produk dalam event. Kemudian yang selanjutnya itu adalah layanan. Nah, layanan ini itu berkaitan sama orang, gitu, sama people ya. Karena ada layanan, itu akan berpengaruh sama yang namanya kepuasan. Benar nggak? Kalau kita pergi ke mana nih? Ke satu bank ya, kemudian kita ketemu sama teller, kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi, kita melihat bagaimana pelayanannya. Nah, itu juga dilakukan dalam event. Ya, salah satunya adalah pelayanan itu kelihatan dari siapa yang in charge di dalam sebuah kegiatan event. Ya, siapa yang in charge di situ, staff yang yang digunakan dan lain-lainnya. Jadi memang penyampaian pelayanan itu harus hati-hati teman-teman. Ya, karena ini memang bisa dikatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memang penting sekali untuk bagaimana event itu bisa terwujud gitu. Nah, Lin mengatakan ya, di sini ada kutipan teori ya, mengatakan bahwa the event product is the whole package of goods and service. Gitu. Jadi hampir semua literatur tentang event itu ngomongin tentang services. Hampir semuanya, karena ngomongin tentang pelayanan di dalamnya. Oke, yang selanjutnya di sini adanya tujuan ya dalam sebuah event itu, yaitu adalah kebutuhan manusia di semua tingkatan. Oke, event itu sampai mementingkan tentang kebutuhan manusianya. Jadi ibaratnya saya sampai mempelajari bahwa di dalam sebuah penyelenggaraan venue saja itu sampai dihitung berapa mereka punya toilet. Karena kenapa?
ke toiletnya cuma 10, tapi kalau menghadirkan orang sampai 10.000, itu mereka akan pasti jadi bermasalah ya. Ya, jadi crowded-nya, manajemen crowded-nya jadi berantakan. Karena kenapa? Kebayang cuma ada 10 toilet, tapi orang yang datang sampai 10.000 gitu. Karena itu kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi gitu kalau dalam sebuah kegiatan event. Ya, apalagi konser. GBK itu bisa cangkupan penontonnya itu sampai 10.000 sampai 11.000 orang yang menonton di GBK. Kebayang kalau misalnya GBK tidak bisa memenuhi dari standar yang diinginkan dari penyelenggara eventnya, ya. Nah, di sini yang harus dilihat adalah dalam bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk kita bisa memberikan tadi. Karena kita ngomongin tentang kepuasan, ada layanan, pasti ada kepuasan. Terus yang kita harus lihat bagaimana kita mengoptimalkan ya bagi pengunjung itu. Jadi apa yang harus dioptimalkan pengalamannya mereka? Berkesan nggak sih di event yang sudah mereka datangi itu ya? Kira-kira memberikan pengalaman nggak buat mereka? Nah, sepenting itu pelayanan dalam event karena punya pengaruh dari sumber daya manusianya. Ya, jadi yang disebut dengan kru, yang disebut dengan panitia, penyelenggara event, atau teman-teman pernah dengar istilah event organizer. Nah, itu mereka punya kepentingan yang memang paling utama suksesnya event itu terlihat gitu. Ini adalah bagaimana kita mengelola sumber daya manusia dalam sebuah event ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengelola orangnya dulu nih. Orang yang ikut dalam kegiatan event kita itu disebut dengan aset. Ya nggak? Kalau asetnya nggak bagus, ya sudah gitu. Event itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Karena orang yang tadi involved di dalam event kita itu adalah garda utama yang saya bilang tadi loh, generatornya gitu. Jadi dia mampu membuat event. Tahapan event itu ada 3, yaitu ada pra, during, dan post gitu. Dari 3 tahapan itu semuanya nggak boleh ada yang jomplang. Istilah jomplang tuh nggak ada yang boleh berkurang. Kalau bagus, semuanya harus bagus. Pra-nya bagus, during-nya bagus, di post-nya juga harus bagus. Kalau misalnya pra bagus, during-nya jelek, ya sudah, eventnya bisa dianggap gagal. Gitu. Dan semua pengaruh dari tahapan itu, ya karena memang tuntutannya dari aset yang kita punya, yaitu ada dari SDM tadi. Gitu. Jadi, sebagian besar industri event itu bisa memerlukan sumber daya manusia, ya selama berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun. Makin besar eventnya, itu memang masih makin perlu orang yang in charge dalam event itu dalam waktu yang lama. Contohnya sederhana, misalnya tadi kita lihat Piala Dunia ya, karena Piala Dunia itu kan sistemnya itu ditenderkan ya, dibidingkan. Jadi yang pengajuan biddingnya itu adalah dari masing-masing negara. Jadi kalau kita mau jadi tuan rumahnya Piala Dunia, berarti Indonesia yang mengajukan biddingnya kepada siapa penyelenggaranya? FIFA gitu. Nah, karena event yang ngantri, jadi mereka harus dalam waktu bertahun-tahun menyesuaikan standar dari FIFA gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui bahwa event itu tidak bisa dilakukan itu dengan tiba-tiba gitu, kayak kita ngebalikin tangan gitu, nggak bisa. Karena harus punya tahapan planning yang matang, kemudian pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sampai ke kegiatan postnya. Nah, di dalam event itu ada istilah tenaga kerja. Ya kan? Tadi kalau kita ngomong tentang sumber daya manusianya, ini orang-orang yang biasa in charge di dalam event ya. Istilahnya adalah tenaga kerja. Teman-teman pernah dengar istilah outsourcing, volunteering ya, atau kepanitiaan dan lain-lainnya. Nah, karena kita ngomongin tentang event, berarti kita harus bisa menciptakan, ya nggak, lingkungan kerja yang positif. Ya dong, kamu kalau belajar kondisinya kondusif, kira-kira bisa masuk ke dalam otak nggak? Nggak ya? Nggak ya? Karena kenapa? Karena kalau di event itu pressure-nya cukup tinggi sebenarnya. Karena kita berhadapan dengan orang. Ingat, produknya kita itu walaupun event, tapi yang kita hadapi adalah banyak orang.
gitu. Jadi lingkungan event itu ya tadi ya kan ada pressure-nya, di sini jelasin ya, karena lingkungannya itu menantang, dinamis tahu ya? Iya, naik turun ya, naik turun gitu. Karena apa beberapa industri yang saya kenal ya memang mereka mencari tenaga kerja yang punya kompetensi yang bisa sesuai dengan bidangnya. Kalau ngomongin tentang event ya berarti bidangnya adalah di event gitu. Nah, uh, karena ini di SDM kita baru di awal, jadi saya jelasin dulu ya bagaimana tenaga kerja, istilah-istilah yang biasa dilakukan sama industri untuk penggunaan nama ya, termasuk teman-teman pernah dengar event komite. Siapa sih event komite itu? Secara resmi ya, mereka-mereka itu adalah mereka yang mengidentifikasi tujuan utama. Jadi mereka itu bisa dianggap sebagai planner gitu. Planner berarti mereka punya apa kompetensi untuk merancang sebuah kegiatan ya. Kalau dia event, berarti dia merancang sebuah event ya. Jadi si event komite ini karena dia mulai dari perencanaan, yang mereka harus lihat adalah pertama tujuannya ngapain. Oke, sasarannya tepat apa enggak. Oke, ada pemantauan enggak. Kemudian ada anggota komite yang umumnya itu pasti bertanggung jawab dengan masing-masing pekerjaannya. Seperti apa yang teman-teman lakukan gitu. Ya, di dalam kegiatan event teman-teman nih, dalam kelompok eventnya teman-teman, teman-teman akan melakukan itu gitu kan. Ada yang divisinya sebagai logistik, ya, ada yang divisinya sebagai apa namanya? HPD ya. Apa HPD kepanjangannya? Humas Publikasi Dokumentasi ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu semuanya pekerjaan yang memang lingkupnya harus dilakukan oleh si per divisinya itu. Oke. Nah, ada istilahnya event staff ya. Nah, event staff ini itu biasanya mereka-mereka yang memang dibayar. Oke. Mereka-mereka yang dibayar sesuai dengan pengalaman kualifikasinya mereka di bidang event maupun di bidang-bidang yang terkait ya. Nah, biasanya kelompok ini itu cukup kecil sehingga mendekati waktu acara dia baru diperlukan. Itulah yang disebut dengan istilah outsourcing. Oke, ingat kalau outsourcing dibayar, kalau volunteering itu tidak dibayar. Gitu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di dalam istilah lainnya ada yang disebut dengan stakeholder. Mungkin ini sudah familiar ya, stakeholder ya. Familiar mungkin teman-teman udah sering membaca di media koran misalnya atau di media online. Di event itu juga perlu ada stakeholder gitu. Apa sih yang disebut dengan stakeholder? Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan ya dari berbagai bidang yang memiliki pengaruh terhadap sebuah perencanaan event ya. Jadi pemangku kepentingan ini meliputi siapa aja stakeholdernya. Bisa jadi dari institusi pemerintahan, dari pemerintah daerah, dari layanan darurat, jalan dan transportasi, dari otoritas, dari polisi, dan dari pihak sponsor. Contohnya sederhana, kita menyelenggarakan sebuah kegiatan event di kampus. Berarti stakeholder kita itu adalah pengelolanya yang ada di kampus. Karena kita mau minjem tempat venue itu di kampus, berarti siapa? Perizinannya kemana? Berarti ke pihak kampus gitu. Nah, itu adalah stakeholder kita. Paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah nah ini vendor. Ya, mungkin familiar juga ya, teman-teman sudah banyak mendengar tentang vendor ya. Vendor itu biasanya kita nggak bisa menyelenggarakan sebuah event tanpa ada vendor. Betul nggak? Betul. Tidak ada orang yang bisa membuat event itu Superman. Ya, tapi super tim. Karena kenapa? Walaupun mereka pihak eksternal ya, bukan dari pihak internal kita, mereka yang memiliki jasa berbagai equipment, peralatan yang dibutuhkan dalam event. Contoh sederhananya, misalnya sebuah konser perlu ada panggung. Kita sudah nyewa area lapangan. Harus di set up panggungnya. Ya nggak? Nah, itu nggak bisa dari kita. Karena kenapa? Kita nggak punya peralatannya, nggak punya bahannya. Gitu. Maka perlu adanya vendor. Vendor itu banyak ya. Ada penyedia dari barikade. Barikade itu yang teman-teman kalau lihat dari konser ya, penyedia fasilitas pencahayaan, sound gitu. Manajemen panggung ya, panggung itu juga disetting. Jadi settingan panggung itu bisa disesuaikan dengan custom
kita sebagai klien, kita sebagai organizer. Jadi mereka bisa menyediakan itu. Ya, ada hiburan, ada catering dan lainnya. Nah, itu disebut dengan vendor. Kita nonton sebentar ya, sebentar aja. Welcome to the opening of the Indonesia Pavilion. Oke. Nah, ada yang baru pertama kali dengar tentang event ini, Osaka Expo 2025? Baru ya. Oke, kalau Anda tahu, teman-teman semua ya, event ini, Welcome to the opening of the Indonesia Pavilion. Event ini, sebentar. Ya. Event ini diselenggarakan oleh ada asosiasinya, namanya Biro International Desk Exposition. Itu semuanya kegiatan tentang pameran dunia tuh memang dihandle oleh BIA. Nah, kalau kamu tahu, event ini diselenggarakan dari bulan April sampai bulan Oktober. Berapa bulan tuh? Yes. Dari Oktober, dari April sampai Oktober. 7 bulan. Ya. Sebelumnya kegiatan ini tuh diadakan di Dubai Expo. Ya, tahun 2025 Jepang mengajukan tadi proses kayak FIFA ya, ke FIFA ya bidding, kemudian jadi tuan rumah untuk di expo ini. Jadi setiap exponya akan ada nama nasionalnya, nama negaranya. Jadi dia akan nyantumin nama negaranya. Negara mana yang dijadiin tuan rumah? Jepang maunya di mana? Di Osaka, berarti nama Osaka Expo-nya. Oke. Nah, kebayang ya, ada berapa negara yang partisipasi? Tadi Indonesia itu jadi partisipan. Dia bikin semi bangunan, bukan permanen ya, semi bangunan. Kamu tahu booth ya, tapi ini dibikinnya kayak gedung yang itu memang untuk dipamerkan, salah satunya adalah untuk promotion Indonesia gitu. Ada 158 negara, berarti ada salah satunya di Indonesia ya gitu, dan mereka itu menggunakan area besar sebagai tempat penyelenggaraan Osaka Expo ini. Ada berapa? Perkiraan 28 juta orang yang akan mengunjungi dari April sampai Oktober. Oke, saat ini yang jadi official organizer-nya memang dari pemerintah Jepang, itu dihandle oleh Jepang Association of the World Exposition gitu ya. Nah, karena kita ngomongin tentang SDM dan apa sih hubungannya sama tadi ya Osaka Expo, kebayang nggak untuk event 7 bulan ya? Saya nggak tahu kemarin kamu bikin ikut event berapa hari? Oh ya, 1 hari ya. Ini 7 bulan. Akhirnya saya coba untuk mencari tahu ya, si siapa tadi Jepang yang jadi organizer ya, official organizer dari Jepang itu, dia hampir merekrut total lebih dari 600 orang. Ya, 600 kru inti dan ada pendukungnya di sini. Apa yang mereka akan lakukan di sini adalah programnya si Osaka, mulai dari live performance, ada konsernya, show dari semua negara yang ikut partisipasi. Tadi ada 158, ada forumnya, ada presentationnya, oke, ada live recordingnya di sini untuk genre eventnya ya, ada musik, ada dance tradisional, ada juggling ya, kalau anak hotel ya biasanya art, traditional art, ada broadcast. Semua program ini dilakukan dalam 7 bulan. Dia meng-hire sampai 600, ya wajar sih sebenarnya ya, wajar sekali. Nah, ini adalah simulasi dari mereka nih ya. Jadi pihak si panitia Osaka Expo itu karena punya 28 juta ya, itu pengunjung per harinya sampai berapa? 154.000. Oke, 154.000 targetnya 1 hari ya. Karena dia berlangsung sampai 183 hari. Gitu. Ya, jadi nggak mungkin event besar itu makin kecil SDM-nya. Ya, makin besar justru, apalagi kalau eventnya penyelenggaraannya loh ya, bukan persiapannya, itu sampai berbulan-bulan. Gitu. Nah, ada lagi nih
terkait tentang tadi ya, tim dari SDM ya. Saya bikin penelitian teman-teman. Saya juga melakukan penelitian ini kepada mahasiswa juga. Salah satunya karena kita tadi lihat ya, ada 600 orang ya yang ikut dalam Osaka Expo. Gimana sih caranya kalau kita mau ikut ya? Skemanya tuh kayak gimana? Sederhananya, yang saya lakukan penelitiannya, biasanya skema itu bisa kita dapatkan dari pertama, rekrutmennya itu melalui kerjasama dari lembaga pendidikan. Berarti ada permintaan dari organizer kepada pihak pendidikan ya, institusinya ya. Yang kedua adalah sistem perekrutan itu melalui kerjasama dari lembaga outsourcing. Bisa jadi dari pihak ketiganya. Sistem perekrutan itu melalui database sebelumnya. Mungkin tadi kayak teman kamu tadi ya, ikut dalam sebuah kegiatan event, karena namanya udah ada, selanjutnya dia akan bisa jadi kemungkinan berpulang untuk ikut event lagi. Yang selanjutnya, rekrutmen melalui pertemanan. Nah ini paling banyak nih, case ini paling banyak, bener nggak? Karena jujur, selama saya membidangi bidang event ini, melalui pertemanan itu paling banyak. Biasanya langsung karena udah kenal, ya udah langsung japri gitu kan. Yang terakhir itu biasanya ada rekomendasi gitu. Kalau ada rekomendasi berarti biasanya dari saya nih, misalnya dosen karena saya juga punya relasi ke industri event, biasanya saya akan memberikan nama sesuai dengan misalnya saya ngelihat deh si anak ini kalau di kelas tuh aktif misalnya, kayaknya dia bisa memberikan pelayanan yang baik dan lain-lainnya. Itu bentuk dari salah satunya dari rekomendasi gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Siapa yang mau tanya? Tanya gimana Bu kalau mau jadi volunteer? Ada? Tertarik nggak untuk jadi volunteer atau outsourcing? Oke. Apa yang membuat kamu tertarik untuk jadi volunteer? Karena tuh orang-orang tuh suka salah paham nih dengan volunteer ini. Iya. Mereka kira volunteer itu kan ya udah nanti dikasih apa Iya. dan mereka berfokus pada ya udah itunya, kayak mungkin dikasih uang atau dikasih Oke. barang. Padahal menurut saya volunteer sendiri itu yang paling penting yang kita cari adalah gimana kita bisa dapat pengalaman itu. Iya betul. Jadi pengalaman yang sebelumnya belum kita dapetin, yang belum kita rasakan sebelumnya, dan mungkin bisa aja kalau misalkan ikut volunteer, kita bisa juga lihat-lihat sih apa nih volunteernya, apa event apa nih gitu kan. Yang menyelenggarakan event juga harus memberikan sepenuhnya ilmu kepada para ikut volunteernya itu, sehingga mereka tuh bisa kayak, oh jadi kalau misalkan di bidang kayak tadi misalkan di tata busana itu kayak gini ya, kayak misalkan oh cara melayani tamu kayak gini ya, dan emang harus yang nyelenggarakan event juga harus ekstra sabar ngajarin si volunteernya. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya luar biasa. Ya, jadi kalau saya sih punya pendapat jangan takut untuk mencoba event itu mau jadi outsourcing atau volunteer. Kalau bisa memang nggak apa-apa, bagusnya punya event sendiri ya, gitu. Itu paling bagus. Jadi langsung event planner gitu. Ini adalah karena kita lagi bikin project event, jadi kita akan teman-teman melanjutkan lagi dari project yang sedang dirancang ya sama kelompoknya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa ya, saya membuka konsultasi dalam seminggu. Kemudian yang sekarang yang harus teman-teman cantumkan adalah tadi struktur organisasinya sudah lebih proper gitu ya dari apa yang sudah saya ajarkan pada hari ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di mata kuliah manajemen event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.